Anda masih menyaksikan Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Saudara Jaksa Penuntut Umum meminta agar majelis hakim menolak seluruh pembelaan terdakwa kasus penyiram air keras Novel Baswedan. Jaksa beranggapan pledoi yang disampaikan terdakwa dianggap tidak dapat dibuktikan. Sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Agenda sidang kali ini pembacaan tanggapan atau replik Jaksa Penuntut Umum. Jaksa menolak seluruh pledoi terdakwa yakni Rahmat Kadir dan Roni Bugis. Dalil pembelaan terdakwa yang menyatakan tidak adanya rencana untuk melakukan penyiraman air keras dinilai jaksa tidak dapat diterima. Jaksa menegaskan kesimpulan pengacara terdakwa yang menyebut tidak ada maksud untuk mencelakai Novel Baswedan tidak berdasar. Karena akibat ulah kedua terdakwa, mata kiri Novel Baswedan tidak berfungsi dan mata kanan hanya berfungsi 50%. Ternyata mengenai mata saksi, Novel Baswedan mengibatkan mata kiri tidak berfungsi, sedangkan mata sebelah kanan berfungsi 50% saja, artinya cacat permanen. Dengan demikian, dalil penasihat hukum yang mengatakan tidak ada rencana dari terdakwa melainkan spontanitas adalah tidak beralasan sehingga kami tidak dapat diterima. Pada sidang sebelumnya, terdakwa kasus Novel Baswedan mengklaim aksi penyiraman air keras dilakukan secara spontan dan tidak terencana. Sementara Novel Baswedan meragukan dua terdakwa sebagai pelaku. Bahkan ia meminta keduanya dibebaskan. Kita ulas topik ini bersama kuasa hukum Novel Baswedan, Saur Siagian. Selamat sore, Pak Saur. Selamat sore, Mbak Rizka. Dan di studio juga sudah hadir Advokat Ruhut Sitompul. Ruhut, apa kabar? Baik, selamat sore adikku Sahur. Selamat sore. Tambah ganteng aja kau Sahur. Ganteng banget. Peci abang tuh. Lama tidak jumpa. Sekarang kita diskusi soal ini. Terakhir kan replik yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kalau tanggapan Pak Saur gimana sebagai kuasa hukum Pak Novel? Nah, itu yang dari awal kita memberi catatan betul sama saudara Jaksa Penuntut Umum. Kalau dari replik yang dia bacakan hari ini mengatakan bahwa kedua mata Novel kemudian cacat permanen, yang satu buta, kemudian yang satu adalah hanya berfungsi persen, mestinya dakwaan primer 355 itu karena memang menjadi catatan kita, Mbak Priska, yang sangat serius adalah sesungguhnya ada 3 saksi utama yang betul-betul kita sebut adalah saksi yang sangat utama yang sebelum penyerangan itu sudah mengetahui orang-orang yang ada atau orang yang akan menyerang saudara Novel. Nah, ternyata BAP-nya nggak dipakai. Tetapi begini, karena kami tahu Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan, kemudian kami proaktif menyurati pengadilan agar 3 saksi ini dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sampai sekarang ini kemudian tidak dihadirkan. Nah, kami mengatakan jangan sampai persidangan ini hanya menutup yang sesungguhnya aktor pelaku utama daripada. Jadi Pak Saur menganggap bahwa ini ada rekayasa dalam kasus ini, bisa dibilang demikian? Jadi gini, kami nanti biar pengadilan, karena kita tidak dalam konteks kita suzon. Hanya dari awal Jaksa Penuntut Umum ini tidak terkesan dia tidak mewakili korban, tetapi malah cenderung dia ini sangat membela saudara terdakwa. Tidak suzon tapi meragukan begitu, Pak Saur. Nah, justru karena itu sebenarnya Novel mengapa mengatakan dibebasin aja, artinya dia menantang karena tidak ada keseriusan dari awal, yaitu penyidik, kemudian Jaksa Penuntut Umum, daripada kemudian ini cuma main-mainan doang atau bahkan hanya formalitas supaya menutup persidangan, menutup siapa sesungguhnya pelaku utamanya, sehingga kemudian kita bilang ya udah aja, daripada kita bilang ini peradilan sandiwara gitu loh. Pak Saur tadi meragukan kenapa jaksa ini terkesannya justru membela terdakwa. Dianggap tadi tidak mau suuzon tapi meragukan. Nah, kalau Pak Ruhut melihatnya seperti apa? Apa betul ada rekayasa, ada dugaan sandiwara kasus ini?
Memang kalau lihat kasus Pak Novel Baswedan, muatan politik yang lebih tinggi ya. Kalau saya lihat ya. Dalam hal apanya? Ya, seperti yang dikatakan Saur tadi ya. Ini ada di belakangnya siapa? Itu kan udah politik. Kalau bicara hukum kan bukan begitu, ya. Jadi kita lihat aja lah suatu perkara ya dalam hal ini pidana. Itu kan ada jenjangnya, ya. Pertama, tadi sahabat saya Saur juga udah cerita. Terlepas ada ketidakpuasan, tapi ada tahapan BAP. Sudah diperiksa, didengar keterangan saksi-saksi. Ya, BAP ini kan sebagai petunjuk dibawa ke persidangan. Kan begitu. Jaksa penuntut dalam hal ini saya mohon maaf ya, jangan terlalu kita salah-salahkan. Karena yang dia sampaikan tuntutan itu kan rentut dari Kejati. Bukan dari dia kan hanya membacakan. Jadi Pak Ruhut melihatnya apa yang miss dalam pemahaman publik termasuk juga dari pihak Pak Novel yang meragukan soal adanya persidangan ini, soal jalannya persidangan ini? Iya, sekarang kan gini, kalau memang ada bukti yang kuat atau apa, tampilkan kan gitu. Tapi kan jaksa bisa lihat dalam persidangan setelah mendengar ya keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti, ya di situ yang saya lihat jaksa dalam hal ini menyiapkan rentutnya, berani mengatakan menuntut 1 tahun. Tapi perlu saya garis bawahi ini masyarakat sekarang kan sudah, maaf ya, dibingungkan. Dibingungkan apa? Di mana-mana kalau saya lihat media sosial, kayaknya sudah vonis. Ya, pelaku novel dihukum 1 tahun. Maaf, ini salah. Nanti itu ada hakim. Tadi saya senang Saur mengatakan ya, ini pengadilan, kita tunggu aja nanti hakim. Marilah kita tunggu, karena hakimlah nanti yang akan memutuskan. Kalau sikapnya Pak Novel yang meragukan persidangan, itu bahkan tadi Pak Saur menyatakan bebaskan saja terdakwanya kalau melihat ini tidak serius persidangannya. Ya boleh, siapa aja boleh ngomong begitu ya. Tapi kita saling menghormati profesi-profesi kita. Saya dengan Pak Saur, kami sebagai advokat ya, kita melaksanakan tugas kita mendampingi klien kita. Tapi kita harus hormati juga ya jaksa. Apalagi jaksa saya lihat kasihan juga, saya lihat loh. Dibully, dia dengan wanita padahal istrinya, keluarganya. Jangan begitulah. Ya jaksa itu ditugaskan dia jadi jaksa pengadilan negeri kan itu. Pak Saur, tanggapan soal ini? Jadi gini, kalau Bang Ruhut tadi, Bang Ruhut mengatakan ini motif atau kami menganalisa politik jauh dari situ, jauh dari pan. Seperti saya tadi tekankan bahwa ada saksi-saksi kunci dan kita proaktif, kita datang karena saya dampingi dia di waktu diperiksa di Polda Metro. Ini orangnya 1, 2, 3 dan yang aneh sebelum bersidang kemudian orang udah diteror. Saya ngomong ini kan saya bertanggung jawab atas pernyataan saya ini. Ini bisa dipertanggungjawabkan ya yang dikatakan Pak Saur tadi ada teror terhadap saksi? Kalau kamu nggak usah datang ini dan lain-lain gitu loh ya. Tapi saksi ini dia tetap siap untuk dihadirkan. Coba bayangkan Bang Ruhut, jaksa penuntut umum itu kan mewakili korban ditunjuk oleh negara. Tetapi udah kita proaktif misalnya. Tapi dia menutup, dia tidak mau. Kemudian kita suratin gitu loh. Nah, apakah Abang kemudian simpulkan ini soal politik? Tetapi kami juga menuntut pengadilan ini juga untuk merasa atau mendapatkan korban. Bang, dengan kasus penyiraman air keras begini setidaknya dalam beberapa tahun terakhir, ada 3, sekalipun ada suami istri, itu bahkan mungkin spontan, itu tuntutannya nggak ada yang 10 tahun ke bawah. Ada 12 tahun, bahkan ada juga yang akhirnya diponis bahkan lebih besar 12 tahun. Ada juga yang 20 tahun. Maksudnya adalah dengan jaksa penuntut umum itu adalah satu di Republik ini, sekalipun tempat bekerjanya di Jakarta atau di luar Jakarta, tetapi dia adalah jaksa Republik Indonesia. Seperti Bang Ruhut tadi bilang memang betul. Dia hanya membacakan, tetapi dia mewakili kejaksaan. Sementara saudara Novel atau klien saya ini adalah dia diserang sedang melakukan kerja-kerjanya. Ada pemberatan. Nah, maksud saya Bang, dasar ini sebenarnya yang kita suarakan. Karena memang kami tidak ada kesempatan di pengadilan karena memang korban ini juga malah terkesan dipojok-pojokkan oleh jaksa penuntut umum. Nah, yang kedua, Bang Ruhut, ini mungkin tantangan kepada kita, Bang.
salah satu pemimpin penyidiknya itu dulu waktu di Polda Metro-nya ya yang Kadif Direktur Umum, dia ini salah satu dulu yang menyidik kasus novel ini. Tiba-tiba di pengadilan dia tampil sebagai advokat, sebagai pengacara seorang terdakwa ini. Saya kira ini di dunia ini tidak ada seorang penyidik yang menetapkan orang sebagai tersangka, tetapi dia sendiri berperan sebagai advokat, kemudian meminta dibebaskan. Nah, catatan-catatan ini, Bang, yang sangat fundamental dapat berpotensi merusak sendi-sendi hukum kita. Ini yang kita kemudian suarakan. Baik, Pak Saur tadi dari catatan Pak Saur, tetapi ke publik gitu loh, Bang. Jadi artinya ada keraguan dalam seluruh proses ini, termasuk tadi soal saksi dan juga proses penyidikan sampai akhirnya dibawa ke persidangan, Pak Ruhut. Iya, jadi kan Pak Saur itu bagus sekali tadi dia bilang, saksi-saksinya diteror, tapi dia tidak takut. Ya, apalagi kan Saur udah menjawab sendiri. Dia nggak takut. Jadi Dia apalagi dipanggil, Bang. Dia tidak dipanggil dihadirkan ke persidangan. Jaksa penuntut umum tidak manggil dia. Iya, itu Padahal itu saksi kunci yang mengetahui sebelum kejadian itu, Bang. Saya tambahkan. Oke, tanggapan Pak Ruhut soal ini? Kita surati. Baik, Pak Saur. Supaya dipanggil. Tetapi dia tidak jadi ada dipanggil, keraguan soal tadi sejumlah saksi yang tidak dipanggil ke persidangan, fakta-fakta yang tidak dihadirkan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum. Iya, tapi kan gini Pak Saur, saksi itu juga kan kita lihat ya, apakah dia eyewitness di dalam kejadian itu, dia melihat kejadian itu, ya. Tapi kalau katanya kan panjang itu cerita. Tapi sudah lagi nih, saya senangnya sama Pak Saur satu, kita hormati pengadilan ini. Itu Saur, aku terima kasih. Ya, Saur the coming lawyer papan atas itu bagus Saur. Kita hormatilah pengadilan ini Saur. Dan ini belum putusan. Ya, nanti putusan hakim. Dan tuntutan, nggak usah kita ramaikan mengenai setahun. Bisa aja kok nanti putusannya lebih dari setahun. Ada beberapa case. Dan Saur, aku ingin mengatakan, banyak contoh-contoh Bang, kita biasakan melihat case per case, kasus per kasus. Kasus satu dengan kasus yang lain itu beda Saur. Ya, saya mohon kepada sahabat saya, adik saya Saur. Oke, yang menarik Pak Novel sempat bilang bahwa dalam kasus ini harusnya Pak Presiden, Pak Jokowi juga ikut turut terlibat atau ikut melihat, memantau kasus ini karena tadi ada ketidakpuasan dari pihak Pak Novel. Ini tanggapan Pak Ruhut seperti apa? Tapi jawabnya nanti. Ya, setelah jeda di Kompas Petang, Pak Saur juga tetap bersama kami, Anda juga saudara, kami akan kembali usai jeda.